Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 20 November 2024 dalam pekan biasa ke-33 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu, bahwa talenta yang sudah Engkau berikan harus kami gunakan untuk kesejahteraan bersama. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 4, ayat 1 sampai dengan 11. Aku, Yohanes, melihat, sungguh, sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja.
Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang kedua itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Kata bangsawan itu, "Hai, hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Mengembangkan talenta untuk kesejahteraan bersama. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Injil hari ini bercerita tentang perumpamaan kepercayaan raja terhadap para hambanya. Ketika sang raja hendak pergi jauh, dia memanggil 10 orang hambanya
dan memberikan 10 mina kepada mereka. Pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kepercayaan yang telah diberikan kepada para hambanya kini dimintai pertanggungjawabannya. Sang tuan memuji hamba-hamba yang berhasil menggandakan uang. Sang tuan menilai hamba-hamba yang berhasil sebagai orang yang setia dalam tugas. Mereka mendapat upah yang jauh lebih besar dari nilai 10 mina atau 5 mina. Para hamba yang baik dan setia dalam perkara yang kecil dianggap mampu dan layak oleh sang tuan untuk melakukan perkara yang besar, yakni dengan menerima kekuasaan atas sejumlah kota sesuai dengan hasil pekerjaan mereka dalam pengelolaan uang. Mereka tidak menerima upah dalam wujud uang, melainkan suatu tugas baru yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ada pula hamba yang tidak menggunakan kepercayaan diberikan oleh tuannya. Hamba itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dengan uang tuannya. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia datang kepada tuannya hanya membawa kembali mina yang diperoleh dari tuannya. Ia bahkan memiliki gambaran yang negatif mengenai tuannya. Dia menganggap tuannya sebagai orang yang kejam. Dia menilai tuannya sebagai perampok yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruhnya dan menuai apa yang tidak pernah ditaburnya. Gambaran negatif akan tuannya inilah yang membuat si hamba takut untuk menggunakan uang yang dipercayakan tuan kepadanya. Akibatnya, hamba ini dinilai sebagai hamba yang jahat. Mina yang ada padanya diambil kembali dan si hamba dihukum mati. Makna perumpamaan bagi kita ialah Allah telah mempercayakan kepada setiap kita talenta, bakat, kemampuan, kesempatan, dan perlengkapan lain yang dapat kita gunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan kita serta sesama. Allah mengharapkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan setia dalam mempergunakan berbagai karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita. Demikian pula, kita diajak untuk tidak menolak Yesus, tetapi menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja kita. Tuhan Yesus, Sang Raja, memberikan kita suatu kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Ia memanggil kita untuk hidup sebagai warga kerajaan di mana Ia memerintah sebagai Tuhan dan Guru. Melalui kematian penembusannya di salib dan melalui kemenangan kebangkitannya, Yesus membebaskan kita dari suatu kerajaan kegelapan di mana dosa dan setan berkuasa. Melalui daya kekuatan Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan kita kemerdekaan untuk hidup sebagai pelayan-pelayannya dan untuk menyerahkan hidup kita dalam pelayanan kasih terhadap sesama kita. Perumpamaan mengenai uang mina ini mengajarkan kita untuk mempergunakan segala karunia dan rahmat yang Allah percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Dengan cara demikian, ketika Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan karunia dan rahmat yang telah dipercayakan kepada kita, kita boleh mendengar kata-kata ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa bakat
dan talenta yang sudah Engkau berikan akan kami pergunakan untuk kesejahteraan bersama. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia dan tekun dalam tugas pelayanan kami, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.